Wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yakni berkenaan dengan 10 kaidah tentang istiqomah. Ya, 10 kaidah tentang istiqomah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Fidahullahu taala. Ya, yang mana di kesempatan malam hari ini kita sampai di kaidah yang ke-8, yakni dikatakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, samratul istiqamati fid dunya al istiqamatu ala sirati yaumal qiyamah. Buah dari keistiqomahan seseorang di dunia adalah istiqomahnya seseorang tersebut di atas sirat, di atas jalan yang nanti di hari kiamat. Sirat di atas jalan, ya, ini jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam, ya. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Berarti kita nanti akan di sini satu poin atau ya satu di antara buah dari keistiqomahan yang akan dirasakan oleh seseorang yang dia istiqomah di dunia, maka buahnya adalah istiqomah di akhirat. Maksudnya dia istiqomah di atas sirat, di atas sirat yang ada di akhirat, maksudnya dia selamat. Ya, dia akan menjadi orang yang selamat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui sirat yang Allah tegakkan di neraka, di atas neraka jahanam, ya. Nah, sebelum kita masuk pada tema ini, kita akan membacakan beberapa yang karena di judul kita disebutkan tentang beberapa buah istiqomah itu di dunia. Ya, kita akan bacakan beberapa buah keistiqomahan yang lain sebelum kita membaca apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala di dalam kitab ini, ya. Nah, di antara buah istiqomah yang akan dirasakan oleh seseorang itu adalah akan turunnya ketenangan bagi ahlul istiqomah, orang-orang yang istiqomah. Ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, yakni istiqomah dalam pengakuan keimanannya, ya, berikut menunaikan konsekuensinya secara dohir dan secara batin.
Ya, dia istiqomah dalam pengakuan dia bahwasanya Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah untuk menunaikan hal tersebut, maka balasannya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah para malaikat kepada dirinya. Maka di sini turunnya para malaikat kepada orang tersebut ini akan menunjukkan adanya ketenangan, ya, ketenangan yang akan dirasakan oleh hamba tersebut. Ya, karena turunnya malaikat itu akan membawa kebaikan, akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan berbuah ketenangan bagi hamba tersebut. Ya, sebagaimana tatkala kita 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, atau lebih tepatnya lagi tatkala Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar disebutkan malaikat itu turun, ya, terus-menerus dengan turun yang banyak sekali. Ya, maka kemudian disifati itu adalah malam yang tenang, ya, penuh dengan keberkahan dan sebagainya. Ya, maka turunnya para malaikat yaitu akan memberikan faedah, di antaranya adalah ketenangan bagi orang yang di sana diutus malaikat kepada dirinya. Nah, demikian pula kita di rumah-rumah kita, ya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan di rumah-rumah kita, ya, dan kita diperintahkan untuk menghindarkan rumah kita itu dari sesuatu yang di sana itu malaikat gak mau masuk, ya, gambar-gambar bernyawa, hewan, anjing dan sebagainya. Ya, di sana harapannya tatkala kita melakukan amal-amal kebaikan di sana, kemudian para malaikat itu banyak yang ya ke rumah kita, ya, ini malaikat-malaikat rahmat, yang sehingga hal itu akan menjadikan sebab rumah kita itu menjadi rumah yang tentram, ya, rumah yang tenang. Nah, itu diantaranya. Demikian pula, ya, seseorang yang istiqomah dikatakan di dalam ayat lanjutan tersebut, ya, ini adalah lanjutan daripada ayat tersebut, ya, ini buah yang berikutnya, yakni dia itu terkhusus adalah ketika sebelum kematiannya, maka dia itu tidak akan merasa takut, enggak akan merasa khawatir. Kenapa? Karena malaikat-malaikat yang turun tersebut dia mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, yakni janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian merasa bersedih hati. Ini adalah di antara buah keistiqomahan yang akan dirasakan oleh seseorang yang istiqomah di akhir hayatnya. Ya, karena para ulama mereka, ya, mentafsirkan ini adalah di antaranya malaikat yang mengatakan kepadanya ini adalah di penghujung kehidupannya. Ya, di penghujung kehidupannya. Yang maknanya adalah alla takhafu, janganlah kalian merasa khawatir. Dari apa? Dari akhirat yang akan engkau datangi. Jangan khawatir nasibmu akan akhirat yang engkau akan datangi. Ya. Kenapa? Karena ya engkau akan diberikan keselamatan di dalam negeri akhirat tersebut. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini adalah salah satu hiburan dari para malaikat. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Kaitan dengan apa ini? Ya, ini kaitan dengan dunia. Dunia yang engkau akan tinggalkan itu jangan kamu bersedih hati. Ya. Sesuatu yang engkau belum dapatkan di dunia, maka engkau akan diberikan yang lebih baik di akhirat. Ya. Atau bisa jadi keluarga engkau yang engkau tinggalkan, ya, janganlah engkau khawatir, Allah yang akan menjaganya. Maka kemudian dia pun merasa tenang, ya, untuk meninggalkan, ya, keluarganya, meninggalkan dunianya, ya, karena dia akan mendapatkan yang lebih baik dan dia mendapatkan janji Allah untuk dijaga keluarganya. Nah, lebih lagi dari itu, kabar malaikat adalah kabar gembira. Maka seorang yang istiqomah itu dia mendapatkan busra, kabar gembira dengan surga. Masih dalam lanjutan ayat tersebut, wa absyiru bil jannah. Malaikat mengatakan bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya, betul dijanjikan untuk kalian. Kapan ini? Ya, yakni tatkala seorang ahlul istiqomah itu berusaha menunaikan amal-amal ketaatan kepada Allah dan menjaga keistiqomahannya,
salah satu di antara faktornya itu adalah mengingat-ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan janji Allah berupa surga itu di dalam hatinya. Ya. Nah, dia ini menunjukkan ahlul istiqomah itu adalah seorang yang berusaha untuk berilmu, membekali dirinya dengan ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kenapa dia tahu? Selain dia itu tahu cara pengamalan agama, maka dia pun mengetahui janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Maka sangat besar sekali kemungkinan orang yang berilmu memiliki bekal ilmu dalam kehidupannya, dia itu akan mendapatkan keistiqomahan di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain kita balik, ilmu itu adalah salah satu sebab yang sangat besar untuk seseorang itu bisa istiqomah. Kenapa? Karena orang yang berilmu, ya salah satunya di sini dia mengetahui dengan baik apa yang Allah janjikan untuknya. Itu adalah salah satu motor yang sangat besar untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan amal baik dan mempertahankannya. Ya. Nah, ini perlu yang kita hadirkan. Ya, perlu kita hadirkan. Jadi tatkala kita beramal soleh itu, ya lebih dari sekedar kita menghadirkan ini kebaikan. Ya, karena terkadang kita sholat, kita yakin ini adalah kebaikan. Ya, betul itu adalah kita meyakini itu adalah baik. Yang kita hadirkan itu adalah baik. Namun lebih dari itu, tatkala kita sholat, tatkala kita sedekah, tatkala kita tertimpa musibah kemudian kita sabar, kita hadirkan di situ, ya ini adalah jalan surga. Apalagi tatkala kita tahu tentang perincian itu, ya perincian sabar misalkan, ya sabar misalkan. Kita tertimpa musibah, kita disakiti oleh orang, kemudian kita bisa menghadirkan pahala kesabaran. Ya, misalkan kita bisa menghadirkan ayatnya, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab seperti itu. Kemudian tatkala kita menghadapi musibah yang banyak, perlakuan orang yang banyak, kita ingat ayat itu adalah janji. Maka itu adalah salah satu faktor yang sangat besar kemudian kita bisa mempertahankan amal tersebut. Ya. Nah, ini sekali lagi peluang bagi para penuntut ilmu yang diberikan ilmu oleh Allah akan yang bisa menghadirkan ini dan akan menjadi sebab istiqomah yang sangat besar. Nah, ini yang poin yang ketiga, ya ini akan mendapatkan busra, kabar gembira untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi adalah si'atur rizki fid dunya. Seorang yang istiqomah, ya istiqomah di dunia, maka dia akan berpeluang untuk mendapatkan keluasan rizki di dunia. Ya, akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya mengatakan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-16, ya Allah taala berfirman, wa allawistaqamu ala tariqah. Ya, seandainya mereka itu istiqomah di atas jalan ini, di atas jalan Islam, di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. La asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, pastilah kami berikan air yang banyak kepada mereka. Ya, pastilah kami berikan air yang berlimpah, maksudnya rizki yang luas bagi mereka. Ya, ini adalah salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertakwa, yang menjaga ketakwaannya, istiqomah di atas ketakwaannya, maka akan dijanjikan dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya kehidupan yang baik. Ya, seseorang yang berusaha istiqomah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia itu adalah orang yang beriman. Ya, sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggabungkan iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan sebuah kebaikan di sana. Ya, maka
salah satu faedah yang harus kita munculkan dalam diri kita, bahwasanya iman kita yang ada di dalam hati kita itu, yaitu harus diberikan buktinya. Yakni buktinya itu adalah amal soleh itu. Ya. Tatkala kita berusaha memperbagus iman kita, maka di sana salah satu di antaranya yang harus kita munculkan itu adalah amal. Sama kita menuntut ilmu ini. Ya, menuntut ilmu itu adalah salah satu faktor yang sangat kuat untuk menguatkan keimanan. Ya, karena iman itu kaitan dengan apa? Kaitan dengan keyakinan. Ya, iman itu berkaitan dengan erat dengan keyakinan. Ya, sehingga tatkala seorang itu menuntut ilmu dengan baik, semakin bertambah ilmunya dengan baik. Ya, pengetahuan ayat hadis bertambah dengan baik. Ya, seperti itu maka itu akan sangat kuat mempengaruhi bertambahnya iman. Ya, itu akan berjalan dengan baik. Ilmu mendukung bertambahnya iman itu tatkala ilmu tersebut diwujudkan dalam buah amal. Ya, dalam dalam wujud amalan. Ya, ini ilmu dan amal harus berjalan dengan baik bersama-sama sehingga itu akan menguatkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Kembali lagi bahwasanya barang siapa melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang mukmin. Kalau tidak mukmin nggak akan bisa mendapatkan janji ini. Apa yang dijanjikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Para ulama tafsir, para sahabat Nabi SAW dan tabi'in maupun tabi'un mereka yang diantaranya dalam menafsirkan ini, ya, itu ditafsirkan dengan rizki yang halalan thayyiban, ya, akan diberikan rizki yang halal lagi thayyib, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain disebutkan itu adalah setelah diberikan rizki tersebut diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seseorang yang tatkala diberikan rizki berupa halal, ya, lagi baik seperti itu dan berikan qanaah, yaitu adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya, karena seseorang yang bisa qanaah. Napa qanaah niku? Nggih. Nerimo gampang kita nggih. Gampang kita nerimo ing pandum niku jenenge qanaah nggih. Serasa angel-angel nggih. Gampang niku nggih. Terus dia itu ya merasa bersyukur. Ya, dia merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, hati yang bisa seperti itu, maka dia itu akan bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ya, dia akan terhindarkan dari sesuatu yang menyebabkan hidupnya itu sempit. Ya, ini merasa kurang dari berupa nikmat-nikmat dunia. Ya. Ini kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik untuk dirinya. Ya, salah satu penjelasannya adalah itu. Wala najziyannahum, dan benar-benar kami akan berikan balasan kepada mereka ajrahum atas dengan ganjaran mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, yang ganjaran mereka itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ini adalah balasan kehidupan di akhirat. Ya, balasan kehidupan di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga, kenikmatan surga yang Allah berikan kepada seorang hamba yang istiqomah dengan iman dan amal solehnya itu adalah lebih baik dari apa yang dilakukan oleh para hamba, oleh kita semuanya. Karena amalan kita itu sekali lagi tidak akan bisa membeli kenikmatan yang ada di surga. Ya. Adapun amal-amal kita, iman kita itu adalah salah satu sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa buah keistiqomahan yang kita ambil dari beberapa ayat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqomah. Di malam hari ini kita membaca tulisan dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah taala, satu di antara buah istiqomah apa tadi? Keistiqomahan seseorang di dunia, buahnya itu adalah istiqomah di atas sirat yang ada di akhirat di yaumul qiyamah. Ya, tatkala seorang hamba itu selamat
bisa lurus berjalan di atas siratal mustaqim yang ada di dunia, yang senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah untukku jalan yang lurus di dunia ini. Nah kemudian dia bisa sukses menjalani kehidupan dia di atas siratal mustaqim ini di dunia, maka balasannya dari Allah di antaranya di akhirat itu dia bisa istiqomah, selamat dalam dia melalui sirat yang ada di hari kiamat, yakni jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas punggung neraka jahanam. Dan setiap kita itu akan mendatanginya. Setiap kita itu akan mendatanginya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im minkum illa wariduha. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali kalian akan mendatanginya, mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Setiap kita akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu bagi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ketentuan yang telah ditentukan. Jadi setiap orang itu mesti akan mendatangi api neraka. Namun summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu dzalimina fiha jithiyya, dan kami akan biarkan orang-orang zalim itu bertekuk lutut di dalam neraka tersebut. Jadi setiap orang akan mendatanginya, dan kemudian orang-orang yang beriman itu diselamatkan, orang-orang yang bertakwa diselamatkan, dan kemudian dibiarkanlah mereka orang-orang yang zalim itu berada di dalam neraka. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ayat ini, yaitu Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah yang tatkala itu sakit, Abdullah bin Rawahah sakit, meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya, nangis. Kemudian istrinya itu ikut nangis, Jadi suaminya nangis, istrinya ikut nangis, Jangan sampai istri bergembira di atas kesedihan suami, atau suami bergembira di atas kesedihan istri, jangan jangan kemudian dicengi bojone nangis dicengi malah. Jangan, ngopo juga nangis Mas. Ampun Nah ini Masya Allah nih. Suaminya nangis, ini istrinya ikut nangis walaupun tidak tahu dia sebabnya dia nangis Maka kemudian suami yang nangis itu bertanya, Mayu bekiki, apa yang membuat kamu menangis wahai istriku? Maka dia pun menjawab, ra'aitu tabki, aku melihat kamu nangis maka aku ikut nangis. Ikut-ikutan. Jadi tangis-tangisan Jadi tangis-tangisan. Nah, maka dia pun menjawab, ini Abdullah bin Rawahah. Dia mengatakan, ini sakit sakit. Dia ingat ayat ini, inni dzakartu qaulallahi azza wa jalla, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum illa wariduha, tidaklah di antara kalian mesti akan mendatangi neraka. Sahabat itu nangis. Saya ingat ayat itu. Fala adri anju minha amla, dan aku enggak tahu apakah bisa selamat dari neraka itu atau tidak. Apakah aku termasuk yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu atau tidak? Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala secara umum dan secara khusus di antara masing-masingnya. Namun mereka itu tidak ada yang merasa aman dirinya dari api neraka. Ketika mereka mendapati ayat-ayat seperti mereka menangis. Maka di sini lebih-lebih kita semuanya di sini hadirkan ayat ini. Kita akan mendatangi neraka. Kita akan mendatangi api neraka. Nah, kita belum tahu. Di sini adalah kabar kepastian, karena itu sudah dikatakan tadi apa? Itu adalah ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti kita mendatanginya, sedangkan kita selamat atau belum kita itu belum tahu. Ini harus kita hadirkan agar hati kita itu merasa berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, jangan sampai kita merasa aman dari api neraka. Nah, ini ada asar daripada Abdullah bin Rawahah. Nah, jadi ayat ini yang salah satu di antara digunakan para ulama untuk berdalil akan adanya sirat. Walaupun ayatnya tidak sharih, namun ada tafsirnya di sana, bahwasanya salah satu tafsirnya dari itu
ya setiap kita mesti mendatangi api neraka itu adalah ini setiap kita itu akan mendatangi sirat, ya, akan melewati sirat yang ada dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Ya, di dalam hadis disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, di dalam penyebutan silsilah perjalanan dari kiamat yang panjang disebutkan wa tudrabu jasaru jahannam, dan dibentangkanlah jembatan neraka jahanam, ya, di atas neraka jahanam. Seperti itu, fa'akuna awwala man yujizu, dan aku akan menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Nabi SAW pertama kali melewati jembatan tersebut dengan cepat. Wa du'aur rasuli, dan doa setiap rasul, ya para rasul. Ya, pertama Nabi SAW, kemudian disusul dengan rasul yang lainnya, baru kemudian umat-umat mereka. Dan umat Nabi SAW adalah umat yang pertama yang akan melaluinya setelah para nabi. Ya. Nah, doa-doa para rasul ketika itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Wa bihi kalalibu mislu sauki sa'dan, dan di sana di sirat itu ada seperti duri-duri yang terdapat di kota Sa'dan, ya, duri-duri atau kalalib yang siap menyambar siapapun yang lewat di sana, ya. Nah, ini penetapan tentang adanya sirat yang kurang lebih seperti itu di antaranya saja. Nah, kita bacakan perkataan Syekh Abdul Razak fidahullahu ta'ala. Man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim. Barang siapa diberikan petunjuk di dunia ini, ya, menuju siratal mustaqim, untuk dia bisa melewati siratal mustaqim di dunia, agama Islam, menjalani agama Islam dengan baik. Hudiya fid daril akhirah, maka dia akan diberikan petunjuk untuk bisa di akhirat, di negeri akhirat, ila siratil mustaqim, menuju siratal mustaqim, ya, ini untuk dia bisa melaksanakan atau melewati dengan baik sirat al-mansubi, yang dibentangkan alamat sini jahanam, di punggung neraka jahanam. Ini dalilnya sudah kita bacakan. Nah, adapun tentang besarnya sirat tersebut, para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah sirat tersebut sesuatu yang besar atau sesuatu yang tipis? Ya, perbedaannya adalah disebutkan karena Nabi SAW mengatakan jembatan itu adalah dahadun muzillatun, ya, sesuatu yang licin, ya, sesuatu yang licin. Nah, sesuatu yang licin, ya, itu tentunya sesuatu yang lebar. Nah, itu berdalil dari situ. Sehingga sebagian ulama mereka menyebutkan itu sirat itu adalah sesuatu yang lebar. Namun tidak, di sana ada asar, ya, di sana ada asar dari sahabat yang menyebutkan, ya, bahwasanya sirat tersebut adalah kecil, ya, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ya, seperti itu dari asar yang menyebutkan, ya. Nah, ingat saya adalah asar. Nah, ini ada perbedaan pendapat sedikit dari para ulama pada hal tersebut. Nah, kembali lagi kepada ucapan beliau, fa yaumal qiyamah, maka di hari kiamat, yunsabu siratun, akan dibentangkanlah sirat, alamat seni jahannam, ya, di atas punggung neraka jahannam, ahaddu minas saifi. Nah, ini yang beliau rajihkan, yakni lebih tajam daripada pedang. Wa andaku minas sa'rah, ya, dan dia itu lebih tipis daripada rambut. Nah, jadi ada yang mengatakan bagaimana kalau itu jalan bisa dilalui? Jalan yang seperti itu nggak mungkin bisa dilalui. Maka jawabannya itu adalah gampang. Ya, jadi perkara akhirat itu berbeda dengan perkara dunia. Kalau itu Allah sudah menghendaki seperti itu, maka pasti akan bisa dilakukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, seperti itu. Dan kurang lebihnya. Nam wa yu'marun nasu bil mururi alaihi, dan kemudian diperintahkanlah manusia untuk lewat di atas sirat tersebut. Di sini lafadznya adalah manusia. Ya, ini secara umum seluruh manusia, namun ini yang dimaksudkan manusia itu adalah secara khusus orang-orang yang beriman. Ya, adapun para penyembah berhala, orang-orang kafir, mereka itu tidak akan melalui sirat. Ya, kenapa?
karena ya mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka duluan. Ya. Nah, di dalam hadis yang panjang disebutkan bahwasanya manusia ketika berkumpul mereka itu, ya maka kemudian masing-masing manusia itu diperintahkan untuk mengikuti sesembahannya. Ya, kemana? Ya ini sesembahannya kemudian dibawa ke dalam neraka. Tinggal di sana itu ya 3 kelompok. Di antara orang-orang yang mereka itu merasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukmin, kemudian Yahudi dan Nasara. Ya, orang-orang Yahudi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian sembah? Kami dulu menyembah Uzair ibnullah. Ya, Uzair anaknya Allah. Maka dikatakan dusta kalian. Ya, dusta kalian. Ya, kemudian ditanya, apa yang kalian minta? Kami haus ya Allah, kami minta minum. Maka kemudian mereka pun diperintahkan, ya, diperintahkan ke suatu arah yang kemudian ternyata itu adalah digiring menuju neraka. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian orang Nasara juga diperlakukan seperti ini maknanya, nggih. Orang-orang Nasara juga diperlakukan seperti itu. Nah, nanti sudah seperti itu tinggallah orang-orang Muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada yang dolim, ada yang bertakwa, bercampur di situ, maka kemudian merekalah yang akan melalui sirat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Ya, selamatlah orang yang selamat dan kemudian celakalah orang yang celaka, ya, sesuai dengan kadar istiqomahnya dia di dunia. Nah, kita baca wa yu'maruna subil mururi alaihi. Manusia ini orang-orang yang beriman, yang memiliki iman di dalam hatinya, diperintahkan untuk melewati sirat tersebut. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi, dan perbedaan mereka dalam melewati jembatan tersebut, sirat tersebut, tafawutahum fil a'mali wal istiqomati ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayati dunya. Ya, sesuai dengan perbedaan mereka di dalam masalah amal dan istiqomahnya mereka di atas jalan Allah yang lurus di dunia ini. Ya, di dunia ini. Maka di sini seseorang bisa lewat dengan cepat, secepat kilat atau sekedipan mata, atau bahkan kemudian orang itu tercabik-cabik kemudian terjatuh, dan ada yang tercabik-cabik kemudian selamat. Ya, itu adalah sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan di dunia. Ya. Nah, semakin dia itu selamat dalam melalui sirat yang ada di dunia, siratal mustaqim, dia mengamalkan agama Islam dengan baik, maka dia itu akan semakin berhak untuk mendapatkan keselamatan ketika dia melalui sirat. Jadi ini adalah jazaan wifaqah. Di akhirat itu adalah jazaan wifaqah, balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan di dunia. Maka di sini, ya, seseorang hendaklah dia introspeksi dirinya. Saya itu kira-kira nanti ketika melalui sirat di akhirat itu akan seperti apa? Ya. Nah, dengan apa? Ya, ini dia melihat keadaan dirinya di dunia. Nah, semakin dia itu banyak terjerumus pada maksiat, ya, pada dosa, ya, fitnah-fitnah syahwat dan fitnah-fitnah syubhat, maka seperti itulah nanti keadaan dia di akhirat di sirat itu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dikatakan oleh beliau, qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, yang semakna dengan dikatakan oleh Ibnul Qayyim oleh Syekh Abdul Razak fidallahu taala. Beliau mengatakan faman hudiya fi hadhihi dar, barang siapa di dunia ini, di negeri dunia ini diberikan petunjuk ila siratillahil mustaqim, ya, diberikan petunjuk untuk bisa melalui jalan Allah yang lurus, Islam, yakni alladzi arsala bihi rusulah, jalan yang lurus yang dibawa oleh rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anzala bihi kutubah, dan siratal mustaqim yang Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya, yakni kitab-kitab Allah lah yang menjelaskan tentang siratal mustaqim itu. Ya. Dalam Al-Qur'an kalau kita, ya, jalan yang lurus yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi, maka hamba tersebut akan diberikan petunjuk di sana, yakni di negeri akhirat, ya, di negeri akhirat, untuk bisa melalui jalan yang lurus
yang mengantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah tahapan terakhir ya. Tahapan terakhir untuk orang itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di sana masih ada kontoroh. Ya, apa itu kontoroh ya? Para ulama mereka berbeda pendapat kontoroh ini apakah masih dalam satu satu bersambung dengan sirat itu, apakah dia bersendiri. Ya, pasti itu adalah tempat diberhentikannya para hamba untuk mereka itu saling mengkisos sebelum mereka masuk surga. Ya, saling mengkisos. Ya, mengkisos satu dengan yang lainnya sehingga orang masuk surga itu ya sudah ketika mereka itu bertemu di dalam surga itu tidak ada kamu dulu gini sama saya. Gitu nggih. Kamu dulu nguntit duitku. Kamu dulu nyolong sandalku nang masjid. Nggih. Nggih. Misal. Nah, itu sudah dikisos semuanya ya di kantor tersebut. Ya, sudah sehingga mereka masuk surga itu sudah tidak ada beban. Ya, kedzaliman satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi, sudah bersih semuanya. Jadi surga itu hanya untuk orang-orang yang sudah bersih. Ya, dibersihkan semuanya sudah. Kalau belum bersih, imma dia dikisos di kantor atau kemudian dibersihkan sebelumnya di neraka. Kan gitu nggih. Waliyatubillah. Ya, maka sebelum itu dilakukan, ya carilah kesempatan untuk kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa itu. Ya, kita banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, kaitan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dosa kita dengan tetangga kita, dengan teman kita minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan, kembalikan hak-hak mereka. Jangan sampai kemudian kita malu, gengsi, ya akhirnya kemudian ya rekoso di akhirat kan gitu nggih. Rekoso. Lebih baik malu di dunia ini daripada nanti rekoso di akhirat. Ya, itu dipertimbangkan masalah itu. Dulu saya nyolong ten gitu ya. Cendale koncoku, nyolongi peleme tanggane. Nggih. Misal contoh nih mungkin ya siapa sih di antara kita yang menjamin dulu kita gitu ya mungkin masa lalu kita itu beda-beda nggih. Ya mungkin seperti itu ya. Ala kulli hal banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggih. Wa dari sawabihi, dan dia akan bisa melalui sirat tersebut yang menuju kepada yang mengantarkan kepada negeri balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri subuti qadamil abdi ala hadza sirat, sesuai dengan kadar teguhnya kaki seorang hamba di atas sirat ini, yakni sirat di dunia ini. Wa ala qadri subuti qadamil abdi ala hadza siratil ladzi nasabahu Allahu li ibadihi fi hadhihi dar, sesuai dengan kadar teguhnya kaki seorang hamba di atas sirat yang Allah telah tegakkan bagi hamba di negeri ini, di dunia ini, ya, yakunu subuta qadamihi ala siratil mansubi ala matni jahannam, maka itu akan menjadi ukuran teguhnya kaki dia itu di atas jalan yang dibentangkan oleh Allah di atas punggung neraka jahannam. Di dunia istiqomah, di sana akan istiqomah. Di dunia itu selamat, dia menjauhi berbagai macam fitnah, maka di akhirat itu akan selamat dari apa itu namanya? Kalalib. Ya, apa kalalib nih, ya? Pengait besi. Ya. Nah, kalau di dunia terjatuh pada misalkan maksiat, maka berarti di sana di dunia satu kali, kemudian maka di sana akan tercabik satu kali. Ya, kecuali apa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu nggih. Itu adalah jazaan wifaqa. Wa ala qadri sayrihi ala hadhihi sirat, sesuai dengan kadar dia perjalanan dia di atas sirat ini di dunia, yakunu sayruhu ala dzalika sirat, maka seperti itulah perjalanan dia di sirat itu. Ya, maka tadi hendaklah kita melihat ya bagaimana nanti perjalanan kita di akhir nanti, kurang lebih ya seperti itu apa yang kita lakukan di dunia, untuk introspeksi diri kita, kemudian kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sudah masuk salat Isya, maka silahkan kumandangkan adzan dulu. Ya. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan faminhum man yamurru kal barqi, di antara mereka ada orang yang melalui sirat itu seperti kilat. Nggih, seperti kilat cepatnya.
Ya seperti kita ketika ada suara sebelum ada suara gluduk itu terang dulu, ya, kilat itu. Ya. Kecepatan cahaya. Wa minhum man yamurru kat-tarfi. Di antara mereka itu ada yang melalui sirat tersebut seperti kedipan mata. Kira-kira kedipan mata dengan kilat cepat mana? Cepat mana, Pak? Hah? Kilat atau kedipan mata, yuk. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim itu adalah di sini kilat dulu, ya, kilat dulu. Namun di dalam hadisnya itu adalah kedipan mata dulu, ya. Di dalam hadisnya saya cek itu adalah kedipan mata dulu. Ya, ini fayamurul mu'minu katarfil aini wa kal barqi. Ya, ini disebutkan seorang mukmin ada di antara mereka akan melalui sirat itu seperti kedipan mata. Ya, yang kedua adalah seperti kilat. Nah, cepat mendikit ngeten. Kecil ngeten, ya. Atau kemudian cahayanya saya yakin itu adalah kedipan mata dulu, ya. Tinggal kecil ngeten, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Dia dalam hadisnya itu adalah kedipan mata dulu. Ini adalah urutan yang paling cepat. Ini urutan yang paling cepat. Kemudian urutan berikutnya adalah wa minhum man yamurru karrihi. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti angin. Ya, angin yang berhembus cepat, namun kalah cepat dengan kedipan belum, ya. Mana tadi? Rih, ya, angin, ya. Angin. Ya, kalah cepat dengan kilat, kalah cepat dengan kedipan mata itu tadi. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab. Ada di antara mereka itu ada yang melewati sirat tersebut seperti tunggangan yang dahsyat, ya, kuda yang hebat, ya, dulu, ya, kuda, ya, seperti itu. Wa minhum man yas'a sa'yan. Ada di antara mereka ada orang yang berlari, lari kencang atau lari pelan. Wa minhum man yamshi masyan. Di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yahbu habwan. Di antara mereka ada orang yang merangkak atau merayap. Wa minhum al-mahdusul musallam. Di antara mereka ada orang yang tercabik-cabik namun selamat. Tercabik-cabik dengan kalelep yang ada, pengait-pengait besi. Ya, dia tercabik sekali, dua kali namun tidak terlempar dari sirat itu. Wa minhum, dan di antara mereka ada al-mukardas finnar, ada seorang yang terlempar ke dalam neraka. Terlempar, ya, tercambik kemudian terlempar jauh, sedangkan bawahnya itu adalah neraka jahanam. Pemandangan yang ngeri, kemudian ia terlempar jauh, ya, naudzubillahi min dzalik. Falyanduril abdu sayrahu ala dzalika sirat min sayrihi ala hada, ya, seseorang hamba hendaklah dia melihat perjalanannya di sirat itu, ya, di sirat yang ada di akhirat tersebut. Dia melihat min sayrihi ala hada, melihat perjalanannya di atas ini, ya, ini di atas dunia ini. Kalau dia mau lihat di akhirat nanti selamat atau tidak, ya, tercambik-cambik atau tidak, maka sekarang perhatikan perjalananmu di dunia di atas agama Islam. Kamu mengamalkan agama Islam itu selamat atau tidak, ya. Ini hadwal qaddati bil qaddah jazaan wifaqa, ya, ini setapak demi setapak atau kemudian balasan sebagai balasan wifaqa, gini, ya, satu bulu panah dengan bulu panah yang lain, atau kemudian setapak dengan setapak, ya, dibandingkannya adalah sisi kiri sisi kanan, ya. Kalau di dunia kamu seperti ini, di akhirat seperti ini, ya, ini jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas apa yang ada di dunia, ya. Ini yang beliau nasihatkan kepada kita semua. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini dalilnya. Tidaklah kalian akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Ya, jadi apa yang kita usahakan di dunia itulah yang nanti akan diperoleh di akhirat. Orang Jawa mengatakan sopo nandur barang ngunduh. Nggih. Sapa menandur keburukan mesti dia akan menuai keburukan pula. Tidak mungkin orang yang nanam rumput lho kok tanam panen padi. Wonten mboten? Padine wong nggih. Padine tanggane nggih niku nyolong.
Ya. 6. Beliau juga menasihatkan wal yanduri syubuhat, ya, wa syahawat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadha siratil mustaqim. Perhatikanlah fitnah-fitnah syubhat dan syahwat yang menghalangi perjalanan seorang hamba di atas siratal mustaqim di dunia. Ya, ini penghalang kita untuk mengamalkan agama Islam itu adalah fitnah, syahwat dan syubhat. Perhatikanlah dua itu, fa innahal kalalibu. Sesungguhnya dua itu adalah bagaikan kalalib, pengait-pengait besi, alladzi bi janbatai dzaka sirat, yang ada di antara sisi sirat yang ada di akhirat. Ya. Ini di dunia itu adalah syubhat dan syahwan, di akhirat itu adalah berupa kalalib besi itu. Ya, ini takhtafuhu, kalalib yang akan menyambar seorang hamba. Wa ta'uquhu 'anil mururi alaihi, dan akan menghalangi seseorang dari melalui sirat yang ada di akhirat tersebut. Maksudnya apa? Tatkala seorang hamba di dunia terjatuh pada fitnah, syahwat dan syubhat, maka di sana pun, ya, jadi di dunia terhalangi dia mau melakukan berjalan di atas siratal mustaqim karena syahwat dan syubhat, maka di sana juga kalalib besi itu akan menghalangi dirinya untuk bisa lewat, bisa lurus seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Fa in kasurat huna wa qawiyat wa fakadzalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Ya, tatkala di dunia ini dia fitnah itu kuat dan banyak menimpa seseorang yang sering jatuh, sering terjatuh, dosa seperti itu, maka di sana pula demikian, dia akan kena pengait 1, pengait 2, pengait 3 dan seterusnya. Yang tercabik-cabik, ya, seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan Rabbmu tidaklah mendolimi hamba-hambanya. Ya. Jadi apa yang diperoleh seorang di akhirat itu adalah benar-benar hanya Allah mewujudkan balasannya. Kalau kita nggak mau di sana itu tercabik-cabik dengan kalalib besi, pengait besi itu, maka di dunia itu kita harus rajin menjauhi. Ya, bukan rajin melakukan maksiat, namun rajin menjauhi maksiat. Kalau sudah ternyata terjatuh, maka di sana banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, mudah-mudahan tobat kita itu menghapus itu. Ya, sehingga nanti diselamatkan di sana. Ini ya. Itu karena nggak mungkin seseorang itu bisa, ya, selama hidupnya itu bisa bersih dari itu semua, nggak mungkin. Ya. Jadi istiqomah itu bukan berarti nggak pernah terjatuh pada dosa. Ya. Orang yang bisa selamat melewati siratal mustaqim tanpa tercabik bukan berarti di dunia itu tidak pernah jatuh dosa. Bukan seperti itu maksudnya. Namun tatkala dia terjatuh, maka kemudian dia segera bertobat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, sehingga tobatnya itu dan amal soleh yang dia lakukan bisa menghapus dosa-dosa yang dia lakukan itu. Ya. Nah, adapun orang-orang yang kemudian yang terlena dengan fitnah dunia, ya, maka dialah yang mungkin akan tercambik dan sebagainya. Sampai kemudian akhirnya dia pun yang bisa terlempar ke dalam neraka karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mangkana fi hadhil hayati dunya. Barang siapa yang dia itu di dunia ini takhtafuhu syubhatu wa syahwat, yakni disambar oleh fitnah, syubhat dan syahwat, ani siratil mustaqim, dari jalan yang lurus, dipalingkan dari jalan yang lurus gara-gara fitnah. Ya, pengen istiqomah namun godaan duit nggak mampu, sogoan dan sebagainya. Hati-hati, ini nanti akan kena imbas nanti di akhirat. Ya, maka satakhtafuhul kalalibul lati ala janbatai sirati yaumal qiyamah. Maka dia pun akan disambar oleh pengait-pengait besi yang ada di antara dua sisi yang ada di sirat di hari kiamat nanti, mislama khotofatsu syubuhatu wa syahwatu fid dunya, semisal dengan syubhat dan syahwat yang menyambar dia di dunia. Walahu kalamun akhar qaribun min hada, dan beliau yakni Ibnu Qayyim memiliki kalam yang lain yang semisal dengan ini, yang maknanya dekat dengan ini, fi kitabihi Jawabil Kafi, dalam kitab beliau Jawabul Kafi. Nah, ini yang kita baca, salah satu di antara buah istiqomah seorang di dunia itu adalah bisa selamat melalui
siratal mustaqim, sirat yang ada di akhirat. Ya, maka nasihat beliau apa tadi? Hendaklah kita memperhatikan bagaimana perjalanan kita nanti di akhirat, sirat di akhirat, ya, dengan kita memperhatikan perjalanan kita di dunia untuk melalui siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, yang seperti itulah perjalanan kita nanti di sana. Barang siapa ingin selamat nanti di atas sirat yang di neraka, di atas neraka jahanam itu, maka hendaklah mengusahakan keselamatan di dunia ini dari berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat yang bisa menghalangi dari siratal mustaqim yang ada di dunia ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mungkin kita bisa bacakan sebagai penyemangat untuk kita berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ya, diberikan istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.